Kamis 25 April lalu, warga sekitaran kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi dikagetkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam koper. Pihak kepolisian akhirnya langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya identitas korban diketahui sebagai wanita yang berinisial RM. Dan setelah melakukan investigasi mendalam, RM ini ternyata dibunuh oleh Ahmad Arif Ridwanullah yang merupakan rekan kerja si RM. Lantas gimana nih kronologinya dan apa motif dibalik kasus ini, Pak? Langsung aja mari kita kupas tuntas. Oke, yang pertama mari kita bahas latar belakang korban terlebih dahulu. Korban yang berinisial RM itu berusia 49 tahun dan merupakan ibu dari 2 anak, Pak. Tapi di sini beredar kabar kalau rumah tangganya sedang dalam proses perceraian, yang bisa dibilang ya dia akan pisah dengan suaminya, Pak. Dan sedangkan Ahmad Arif Ridwanullah si pelaku itu, atau ya kita panggil aja Arif gitu ya, dia itu sudah menjalani akad nikah di Tangerang pada 17 Maret 2024 yang lalu. Nah, rencananya akan menggelar resepsi di rumah istrinya di Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 5 Mei 2024 kemarin, Pak. Arif dan RM ini bekerja di perusahaan yang sama, yaitu PT Kobe, cuma beda cakupan wilayah aja, Pak. Arif adalah auditor dari kantor pusat yang berada di Tangerang, sementara korban merupakan kasir atau pemegang keuangan di kantor cabang yang berada di Bandung. Nah, lantas gimana sih RM ini kok bisa gitu jadi korban kesadisan si Arif ini? Jadi ceritanya gini nih, Arif selaku auditor dan RM ini di awal-awal ya profesional kerja aja. Nah, dari pekerjaannya itulah mereka itu saling dipertemukan dan mereka pun akhirnya berkenalan gitu kan dari sebuah pertemuan itu. Dari perkenalan itulah mereka makin dekat sampai pada akhirnya mereka yang seolah gelap mata melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kalinya mereka lakukan pada Desember 2023 yang lalu, Pak. Dan dari situlah mereka makin dekat. Kasus ini itu berawal pada Rabu 24 April 2024 pagi. Tersangka Alif itu menuju kantor PT Kobe yang berada di Bandung. Dan dia di sana menginap di Hotel Zodiac. Nah, tujuannya Arif itu adalah untuk melakukan audit kinerja sebagaimana tugasnya sebagai auditor di kantor PT Kobe yang berada di Bandung tersebut. Nah, setelah itu RM diajak keluar dengan cara meninggalkan kantor secara terpisah. Nah, balik lagi ke si korban yaitu RM. Keseharian Bu RM ini atau ya SOP-nya adalah setiap sore ibu ini menerima laporan dari para sopir sekitar jam 16 sampai jam 17 paling lambat. Nah, besok paginya dari jam 9 sampai jam 11 ibu ini wajib menyetorkan ke bank. Rutinitasnya ya seperti itu aja, Pak. Berdasarkan job desk-nya itu, Bu RM meminta izin ke supervisor untuk menyetorkan uang ke bank di hari saat kejadian itu. Dan setelah menyetor ke bank, dia mau izin menengok kakaknya yang sakit TBC di RS Hasan Sadikin. Nah, Arif dan RM yang udah rencana buat keluar tadi, akhirnya mereka keluar secara pisah gitu ya, Pak, masing-masing dan meninggalkan PT Kobe. Setelah itu di luar PT Kobe dan yang gak jauh jaraknya dari sana, mereka bertemu dan berboncengan mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju ke Hotel Zodiac, hotel di mana si Arif ini menginap. Mereka tiba di Hotel Zodiac kurang lebih jam 11.30. Dan di sana mereka melakukan ya tadi hubungan layaknya suami istri. Setelah puas berhubungan, si RM ini menanyakan gitu akan kelangsungan hubungannya dengan Arif. Ya mungkin apa yang mereka perbuat selama ini si RM ini butuh kepastian dari si Arif. Dan RM saat itu meminta untuk
dinikahi, Pak. Arif di situ menolak permintaan RM untuk menikahinya dan malah ngomong gitu kalau hubungan yang mereka lakuin itu atas suka sama suka dan untuk seneng-seneng aja. Tapi di situ Arif juga menawarkan RM buat mengambil uang perusahaan yang nantinya uang itu akan digunakan untuk menikahi RM. Nah, di situ Reni yang gak setuju atas permintaan Arif. Dia itu kesel dan melontarkan kata-kata yang ngebuat Arif ini sakit hati, Pak. Arif yang sakit hati atas ucapan RM langsung dia tersulut emosinya dan membenturkan kepala RM ke tembok sampai gak berdaya. Dan dengan teganya juga Arif ini membekap mulut dan hidung RM selama 10 menit hingga RM ini gak bernyawa. Seusai memastikan RM ini tewas, pukul 14.38 waktu Indonesia Barat, Arif mengambil uang setoran perusahaan sebesar 1 juta rupiah yang digunakan untuk membeli koper di toko koper yang ukuran kopernya itu 24 inch. Setelah dapat kopernya, akhirnya si Arif ini balik lagi tuh ke hotel itu dan di sana dia coba masukin si jasad RM ini buat dimasukkan ke koper itu. Tapi sayangnya, Pak, ya kopernya dia beli kekecilan. Nah, di situ dia balik keluar lagi untuk membeli satu koper lagi yang berukuran lebih besar, yaitu 28 inch dengan harga 1.350.000. Nah, pada akhirnya di jam 15.31 waktu Indonesia Barat, Arif itu balik lagi ke hotel dan di sana dia memasukkan si jasad RM ini ke dalam koper dengan posisi yang miring dan tertelungkup, kemudian menutup lagi tuh koper tersebut. Seusai memasukkan jasad Rini ke koper, Arif ya lantas menghubungi adiknya yaitu Aditya Taufik untuk diajak membuang jasad RM ini. Setelah itu Arif kembali keluar hotel untuk menitipkan motor korban di penitipan motor. Lalu setelah itu Arif memesan kendaraan untuk membawa RM ke tempat adiknya yang berada di Bitung, Tangerang. Selain mengeksekusi RM, Arif juga mengambil uang sebesar 43 juta milik korban yang akan disetorkan ke bank. Nah, uang itu dia gunakan untuk keperluan membeli 2 koper tadi, membayar taksi online ke Tangerang, menyewa mobil, membayar hotel, dan mentransfer untuk ibunya sebesar 7 juta rupiah. Nah, Arif kala itu menjemput adiknya ke Bitung, Tangerang dengan menyewa sebuah mobil Avanza di rental kendaraan. Kemudian keduanya itu menuju ke Bandung melalui jalur tol dengan kondisi adik korban diberitahukan terhadap peristiwa pembunuhan dengan jenazah yang ada di dalam koper. Nah, dengan artian berarti si Aditya ini tahu gitu bahwasannya yang ada di dalam koper itu adalah jenazah seorang wanita. Jadi keduanya itu kerjasama di sini, Pak. Di dalam perjalanan yang mereka lalui, akhirnya mereka keluar dari tol Tambun dan berjalan ke arah inspeksi Kalimalang. Dan disitulah mereka menemukan lokasi yang sepi. Hingga pada akhirnya korban pun dibuang di pinggir jalan yang ada di sana, Pak. Setelah membuang koper yang berisikan jasad wanita itu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Bandung dan menginap di Hotel Parahyangan. Nah, di sini yang cukup menurut gua pinter berdrama gitu si Arif ini, karena gini. Atas tindakan keji yang Arif lakuin, dia itu malah ya seolah nggak terjadi apa-apa. Bahkan nih, keesokan harinya tersangka ini masih kerja di kantornya, yaitu di PT Kobe ini, untuk melanjutkan pekerjaannya melakukan audit, karena kali itu juga belum selesai, Pak. Nah, bisa aja hal itu dilakuin Arif untuk mengelabui jika mana nanti ada orang yang curiga terhadapnya gitu, Pak. Jadi di situ dia masih bersikap ya layaknya orang kerja biasa gitu dan nggak terjadi apa-apa. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di hari itu, Arif akhirnya kembali lagi ke Tangerang untuk
nganter si adiknya ini, yaitu si Aditya. Setelah sampai di Tangerang, Arif ini langsung terbang ke Palembang di kediaman istrinya dengan membeli tiket pesawat menggunakan uang yang diambil dari si RM tadi, Pak. Nah, pada 30 April 2024, tersangka Arif ini menghubungi ibunya kembali untuk meminta uang 2 juta dari 7 juta yang ia titipkan kepada ibunya waktu itu, Pak. Motif pelaku. Nah, motif dari aksi nekat Arif itu lantaran dia di sana itu sakit hati atas ucapan RM, yang di saat itu RM itu mengeluarkan kata-kata yang membuat Arif itu tersinggung. Dan motif selanjutnya adalah ya dimana motif ekonomi juga menjadi sebab, karena di situ Arif juga ngambil uang perusahaan yang dibawa oleh RM. Nah, lanjut ke investigasi kepolisian sampai pada akhirnya polisi ini menemukan si pelaku dan menangkap adiknya. Jasad RM ini awalnya ditemukan dalam koper di Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis 25 April lalu, Pak. Tim gabungan Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polsek Cikarang Barat menyelidiki penemuan mayat tersebut. Hasil penyelidikan mengungkap korban berinisial RM, warga Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Nah, korban diketahui bekerja sebagai kasir di gudang perusahaan makanan yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Setelah mendapatkan identitas korban, tim melakukan penyisiran CCTV di sejumlah lokasi, di antaranya CCTV di sepanjang Jalan Kalimalang, di dekat lokasi penemuan mayat, hingga CCTV di Tol Pasteur. Polisi juga menemukan petunjuk korban dan pelaku sempat pergi ke sebuah hotel di Bandung, Pak, sehari sebelum jasad ditemukan, atau tepatnya pada Rabu 24 April. Nah, dari rekaman CCTV hotel diketahui korban yang nggak sendirian, karena korban itu bersama tersangka yaitu si Arif ini masuk ke dalam hotel, yaitu di kamar 121. Pengecekan ke bank dan rumah sakit. Bukan cuma mendapatkan bukti dari CCTV yang berada di hotel, pihak kepolisian juga melakukan pengecekan ke bank dan rumah sakit setelah mendapatkan kesaksian dari pihak kantor. Nah, berdasarkan kesaksian dari supervisornya, Bu RM, bahwasanya beliau ini akan pergi menyetorkan uang ke bank dan setelahnya dia akan menjenguk saudaranya yang sakit di RS Hasan Sadikin. Atas kesaksian itu, polisi akhirnya melakukan pengecekan ke bank dan RS. Akan tetapi, hasil pengecekan polisi ke rumah sakit dan bank, RM nggak pernah singgah di dua tempat tersebut. Dari situ, polisi mencari petunjuk lain. Setelah melakukan serangkaian penyisiran terhadap saksi hingga petunjuk yang ada, penyelidikan polisi akhirnya membuahkan hasil, Pak. Polisi mengetahui korban terakhir kali bersama dengan si Arif ini. Nah, di situ tim kemudian disebar untuk melacak Arif hingga pada akhirnya Arif ditangkap di rumah istrinya yang berada di Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 1 Mei. Polisi akhirnya menetapkan Ahmad Arif Ridwanullah sebagai tersangka pembunuhan terhadap wanita yaitu RM. Arif dijerat pasal 338 KUHP, pasal 339 KUHP, pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah, dalam kasus ini juga polisi nggak hanya menetapkan Arif sebagai tersangka, adiknya Arif yang bernama Aditya Taufik juga turut ditetapkan sebagai tersangka, Pak. Nah, peran Aditya ini ya merupakan adik kandung si Arif ini, yaitu membantu membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat. Atas hal itu, Aditya juga dijerat dengan pasal 338 JO, pasal 56 KUHP, dan atau pasal 339 JO
pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dua bersaudara tersebut kini sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini juga, polisi ini menyita sejumlah barang bukti antara lain visum et repertum dari RS Polri, kemudian CCTV di hotel, kantor korban, rumah warga seputar Cicendo, dan CCTV di Tol Pasteur. Dan yap, itulah tadi pembahasan kita hari ini. So, kalau ada kurang atau salah dalam menyampaikan informasi, gue minta maaf. Dan buat kalian, boleh banget nih tambahin aja di kolom komentar gitu Pak, buat teman-teman biar tahu semua. Oke, see you next video. Dan jangan lupa klik tombol subscribe itu keras Pak.